Yang kedua, dihapusnya jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Halo sahabat, semua sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Baik sahabat belajar, kali ini kita akan membahas informasi terbaru, informasi penting untuk seluruh honorer untuk dalam pengangkatan P3K, yaitu yang dimana tentang 5 poin amanat Menteri Pan-RB tentang honorer di instansi pemerintah jelang penghapusan. Ada kabar baik. Nah sahabat semua, sebelum kita membahas informasi ini, ada baiknya saya sarankan untuk sahabat belajar semua, jangan lupa seperti biasanya subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini seputar informasi pendidikan P3K maupun dalam informasi honorer terbaru. Baik sahabat belajar, terima kasih ucapkan bagi sahabat yang sudah subscribe channel ini. Semoga segala sesuatunya dipermudah. Langsung saja kita bacakan, yaitu topik terbaru yang dikutip dari beritasoloraya.com, yaitu dengan judul simak 5 poin amanat Menteri Pan-RB tentang honorer di instansi pemerintah jelang penghapusan. Ada kabar baik, yaitu informasi ini masih terbaru dalam pertanggal 17 Januari 2023. Nah, tenaga honorer yang mengabdi di instansi pemerintah pada tahun 2023 ini dibayangi oleh rencana penghapusan honorer. Rencana penghapusan honorer sebenarnya telah berhembus bersama surat edaran bertanggal 31 Mei 2022 atas nama Menteri Pan-RB saat itu, yaitu Sajo Kumolo. Surat Menteri Pan-RB bernomor yang terlampir menyebutkan 5 poin amanat Menteri Pan-RB saat itu bagi pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan daerah terkait nasib honorer. Pada awal surat tersebut, Menteri Pan-RB menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan dan menangani tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Namun, seiring dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah menyatakan perlunya penataan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah, yang kemudian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mereka yang bekerja di instansi pemerintah ASN memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerja secara profesional. Adapun yang termasuk pegawai di instansi pemerintah hanyalah PNS dan P3K. Selanjutnya, pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, pemerintah mewajibkan status kepegawaian di instansi pemerintah hanya PNS dan P3K. Artinya, pemerintah akan menghapuskan pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer dari jajaran pegawai di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini berlaku 5 tahun sejak PP nomor 49 tahun 2018 diundangkan, sehingga peraturan tersebut akan terwujud pada tahun ini, tepatnya di tanggal 28 November 2023. Pernyataan tersebut tertuang dalam poin 5 surat Menpan RB yang berbunyi sebagai berikut. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut pada pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Nah, untuk menindaklanjuti hal ini, Menpan RB menyebutkan 5 poin untuk dilakukan PPK untuk menata ASN sesuai peraturan perundang-undangan.
Berikut 5 poin amanat Menpan RB yang ditunjukkan untuk PPK instansi pemerintah pusat dan daerah dalam surat tersebut. Yang pertama, dilakukan adanya pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bagi honorer yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Yang kedua, dihapusnya jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi pemerintah dan tidak melakukan rekrutmen non-ASN. Selanjutnya, apabila pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, maka dapat mengambil dari tenaga ahli data atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status ini bukan merupakan honorer pada instansi bersangkutan. Yang keempat, adanya langkah strategis untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun CPPPK sesuai ketentuan berlaku sebelum batas tanggal 28 November 2023. Yang terakhir, PPK yang tidak mengindahkan amanat ini dan tetap mengangkat honorer akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Baik sahabat belajar, sekian informasi yang bisa kita sampaikan pada kali ini, yaitu tentang bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah dalam hal pendataan honorer maupun dalam menjelang P3K kaitannya terhadap honorer yang masih ada di lingkungan pemerintah. Sahabat belajar, sampai jumpa di lain waktu. Salam sahabat belajar.